Pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo atau Bung Joy tidak melihat adanya sejarah yang dicetak oleh Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Timnas Indonesia baru saja berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses tersebut merupakan langkah maju dari Timnas Indonesia, yang sudah sangat lama tidak masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bung Joy menilai, hal tersebut menjadi suatu prestasi yang memang harus diakui karena terkesan cukup luar biasa. Akan tetapi Bung Joy menegaskan lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah suatu sejarah yang baru dicetak. Alasan Bung Joy, ia tidak melihat sejarah terkait hal tersebut karena Timnas Indonesia era 1980-an sudah pernah mencicipi sampai ke babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Prestasi iya, tetapi kalau sejarah, menurut saya sejarah yang mana? Karena tahun 1980-an Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya, untuk subgrup di Asia, kata Bung Joy. Bung Joy menilai Timnas Indonesia era 86 lebih memiliki sejarah yang baik dibandingkan dengan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan masih 10 pertandingan kalau lolos lewat posisi 1 dan 2, kalau tidak lewat babak keempat, tutup Bung Joy. Bek sentral Timnas Indonesia, Jay Itzes kini dikabarkan diminati dua tim Serie A. Pria berusia 24 itu semula dilaporkan diminati Torino dan Parma. Mengutip dari laman Forza Parma, tim itu berminat pada Jay karena kontribusinya yang turut membawa Venezia lolos ke Serie A. Pemain bertahan Venezia itu telah menunjukkan dirinya musim ini, berkontribusi penting bagi promosi Kota Laguna itu ke Serie A. Demikian dikutip dari Forza Parma. Terbaru, berdasarkan laporan Tutto Mercato Web, Torino dikabarkan juga tertarik merekrut Jay Itzes di bursa transfer musim panas tahun ini. Torino berminat pada Jay, satu paket dengan pelatih Venezia saat ini, Paolo Vanoli yang juga didekati klub kota Turin itu. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati, kini sedang mempertimbangkan dua nama untuk mengarungi Serie A musim depan. Dua pemain tersebut adalah Ali Dembele, pemain yang sedang dipinjamkan Torino ke Venezia, kemudian satu nama lainnya adalah Jay Itzes. Dalam laporan Tutto Mercato itu, negosiasi dikabarkan sedang berjalan. Vanoli pun ingin membawa dua anak buahnya dari Venezia untuk ikut ke Torino jika kesepakatan berjalan mulus. Mees Hilgers kembali ramai dirumorkan akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi. Hal itu usai dirinya mengomentari unggahan debut Calvin Verdong. Sebelumnya Calvin Verdong resmi mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini diturunkan ketika skuad Garuda mengalahkan Filipina. Usai pertandingan, Verdong kemudian mengunggah momen tersebut di Instagram. Menariknya, Mees Hilgers ikut berkomentar di postingan tersebut. Bek yang berkarier di FC Twente ini memberikan emoji tangan menelungkup dalam unggahan Calvin Verdong. Sontak komentar Mees Hilgers langsung diserbu banyak netizen. Ia langsung dirumorkan bisa menjadi tambahan pemain skuad Garuda. Apalagi kini Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat peluang Hilgers semakin besar. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Hay. Sebagai informasi, nilai pasar Tom Hay seharga 52 miliar yang menjadikannya pemain termahal di Timnas Indonesia. Jika Mees Hilgers gabung, maka The Professor akan tergusur. Sebab, bek berusia 23 tahun ini punya nilai pasar sebesar 167 miliar. Nilai pasar yang tinggi ini wajar karena Hilgers merupakan pemain muda potensial. Di usianya yang masih muda, ia sudah menembus tim utama FC Twente. Justin Hubner menyindir para pemain keturunan yang dulu menolak berseragam Timnas Indonesia, tetapi kini tertarik bergabung selepas Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Justin Hubner melalui unggahan berbayar di Instagram Stories miliknya Jumat siang tadi. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami melakukan hal bagus, dan mereka ingin bergabung. Lucu sekali, tulis Justin Hubner. Hubner sama sekali tidak menyebut nama dalam unggahannya. Namun, melihat isu yang beredar, terdapat nama-nama pemain keturunan yang sempat menolak dan kini tertarik bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu pemain yang disebut-sebut tertarik berseragam Timnas Indonesia adalah Mees Hilgers. Pemain FC Twente itu sebelumnya pernah menolak tawaran PSSI untuk dinaturalisasi. Ex-exco PSSI, Hassani Abdul Ghani sempat membongkar alasan Mees Hilgers tak jadi dinaturalisasi.
Sang pemain diklaim sudah menyatakan kesediaan jadi WNI, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Striker keturunan Indonesia, Ole Romeni, diserbu netizen usai takjub dengan debut Calvin Verdonk berseragam merah putih. Calvin Verdonk mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia ketika melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa kemarin. Debut itu berakhir manis karena timnas Indonesia meraih kemenangan, sehingga mengunci satu tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain NSC Nijmegen ini lantas mengunggah momen debutnya di Instagram. Menariknya, postingan tersebut menarik minat oleh Romeni. Striker yang kini berkarier di FC Utrecht tersebut takjub dengan Calvin Verdonk. Ia menuliskan komentar "Wow". Tak ayal komentar oleh Romeni mendapatkan sorotan dari netizen. Nyatanya respon striker berusia 23 tahun ini disukai oleh 16,7 ribu netizen dan mendapatkan balasan nyaris 2.000 komentar. Adapun Ole Romeni sendiri telah mengakui bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Ia namun tidak masih memikirkan tawaran tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain timnas Indonesia yang juga merupakan teman Romeni, yakni Ragnar Oratmangoen. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang Indonesia, kata Ragnar Oratmangoen, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Harapan Maarten Paes untuk bisa perkuat timnas Indonesia masih terbuka lebar. Kiper Dallas FC tersebut kini diklaim bisa memperkuat skuad Garuda pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 mendatang. Proses perpindahan federasi kiper berusia 26 tahun tersebut dari KNVB ke PSSI sempat terhambat karena sang kiper tercatat pernah membela timnas Belanda U21 hingga usianya menginjak 22 tahun. Meski begitu, harapan publik sepak bola Indonesia untuk melihat Maarten Paes berseragam merah putih masih terbuka lebar. Sebab, pengamat sepak bola senior Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan mengklaim bahwa kiper berpostur 119 cm tersebut bisa memperkuat tim besutan Shin Tae-yong setidaknya pada September 2024 mendatang. Dia akan bermain pada bulan September selesai sidang CAS, 3 bulan ke depan akan selesai, dan ini sudah diusahakan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, ujar Bung Ropan. Kehadiran Maarten Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia tentunya sangat diidam-idamkan oleh para supporter timnas Indonesia.